Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 40122111021. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Dalam rekaman video aksi 3 orang waria berjoget di TikTok di titik 0 Pulau Bangka viral di dunia media sosial di Bangka Belitung sejak Selasa 19 Januari 2021 kemarin. Endingnya, 3 orang tersebut termasuk 1 orang yang merekam ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan tidak senonoh. Kemudian dari kasus ini, apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial? Nah, dalam rekaman video berdurasi 12 detik tersebut, 3 orang asik berjoget TikTok berlatar belakang Tugu titik 0. Dari detik awal joget TikTok berjalan normal, namun di akhir rekaman salah satu di antara mereka tiba-tiba berlari ke depan sembari memperagakan adegan yang tidak senonoh. Kasus rekaman video aksi 3 orang waria berjoget di TikTok tersebut menimbulkan kontroversi terkait norma sosial dan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dianggap memperagakan adegan tak senonoh dan berujung pada penangkapan oleh pihak kepolisian, termasuk 1 orang yang merekam aksi tersebut. Dalam konteks keberadaan waria, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kepastian hukum yang dapat diberlakukan terhadap individu-individu waria dalam masyarakat. Perubahan sosial masyarakat yang terjadi seperti peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan keberagaman gender dapat mempengaruhi pandangan hukum terhadap waria. Kehidupan masyarakat Indonesia selama ini hanya dikenal 2 kategori jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Keduanya dikonstruk pada posisi masing-masing dan tidak boleh ada yang saling bertukar. Laki-laki dengan kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminimannya, serta keduanya diposisikan untuk berpasangan. Tidak ada tempat untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dengan demikian pula, laki-laki dengan identitas penampilan perempuan atau sebaliknya. Seorang laki-laki yang memiliki karakteristik perempuan sebagai manusia juga merupakan satu pribadi yang utuh, sehingga satu masyarakat memiliki jati diri dan kepribadiannya sebagai manusia. Ia juga memiliki hak atas dirinya sendiri terlepas dari paksaan orang lain. Namun demikian, manusia sifatnya pada dasarnya adalah makhluk bermasyarakat. Artinya baru dapat hidup di tengah dan bersama-sama manusia lain. Hal ini menuntut adanya kemauan dan kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam satu tatanan hidup yang sudah diatur dalam perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Penting untuk memperhatikan bahwa keberadaan waria sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara harus dipertimbangkan dalam konteks perubahan sosial yang terjadi dalam Undang-Undang 1945 yang menyebutkan beberapa hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia. Di antara lain, undang-undang tersebut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 amandemen kedua
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun yang selanjutnya, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja. Selanjutnya, pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, hal ini mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui keberagaman dan perlindungan terhadap individu tanpa diskriminasi. Dalam kasus konkret ini, penegakan hukum terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum terhadap tindakan tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam menegakkan keadilan perlu juga memperhatikan konteks sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan waria harus tetap diberikan kepastian hukum yang menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan perubahan sosial yang mendukung inklusi dan penghormatan terhadap keberagaman gender. Perlindungan hukum yang adil dan setara bagi waria merupakan bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Sehingga melalui kasus ini penting untuk mempertimbangkan bagaimana keberadaan waria dapat diberikan kepastian hukum dengan menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa terkecuali. Konflik sosial berdampak dengan adanya tekanan sosial yang dihadapi oleh waria. Kehidupan waria harus menghadapi tekanan sosial, yaitu paksaan dari lingkungan yang mengharuskan tingkah laku mereka mau mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut. Ada dua tekanan sosial yang dihadapi dari waria, yaitu tekanan dari keluarga yang biasanya waria dipandang perilaku yang menjadi waria tidak betah di lingkungan keluarga. Tekanan selanjutnya adalah tekanan dari masyarakat, biasanya dikarenakan perilakunya yang menyimpang dari norma. Waria di Indonesia kerap menerima perilaku menyimpang walaupun telah menerima proteksi dari pihak berwenang. Dalam ini diwalikan Komisi Hak Asasi serta sebagian warga yang bergerak aktif di tengah memperjuangkan hak waria. Masalah serta penghalang berlangsungnya proteksi hak asasi waria adalah tiadanya aturan tersendiri yang mengatur waria, tindakan dan peran pemerintah di tengah berlangsungnya perlindungan, juga respon dan peran warga dalam berjalannya perlindungan waria. Untuk menghindari diskriminasi dan pengecualian terhadap waria, yang kerap penting adanya pengertian atau sosialisasi untuk warga dan pemerintah menyangkut waria atau menyangkut orientasi seksual yang berlawanan. Ini dilakukan agar membuka pandangan walau waria juga manusia yang sama dengan manusia biasanya, cuman berbeda orientasi seksualnya. Sosialisasi atau pengertian tentang orientasi seks yang berlawanan seperti waria sangat penting agar dibuka wawasan kepada hal tersebut bisa terjadi, dan pastinya proses dan penyampaiannya dijalankan dengan baik dan disampaikan dengan ahlinya, dan diharapkan warga dan pemerintah dapat mengetahui yang dialami oleh waria dan tidak sekedar mengutarakan pengertian waria persepsi negatif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.